Berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, sebelum ibadah hari ini, kakak mau ingetin 3 peraturan yang harus adik-adik taati selama beribadah. Yang pertama, tetaplah duduk di tempat kalian masing-masing. Yang kedua, memuji Tuhan harus dengan semangat. Dan yang ketiga, saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gimana? Sudah siap beribadah semuanya hari ini? Kalau gitu, yuk kita langsung mulai aja ibadah Kingdom Kids hari ini. Selamat beribadah! Shalom Kingdom Kids! Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Oke, kakak percaya kalau misalkan hari ini adik-adik siap puji nama Tuhan kan? Nah sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah karena kita mau berdoa, semuanya harus lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip-ngintip lagi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik siapa yang siap puji nama Tuhan boleh sampaikan tangannya? Yeay, kakak percaya kalau misalkan setiap kita siap muji nama Tuhan, amin. Oke, oleh karena itu siapa yang percaya kalau misalkan kita anak kerajaan Allah? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, mari kita angkat pujian kita Kingdom Kids. Mari ikuti gerakan kita semua ya adik-adik. Dan jangan lupa bernyanyi bersama. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi semuanya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Gimana adik-adik? Masih semangat semua aja? Oke, nah kita mau angkat pujian kita yaitu Yesus Ajaib. Mari ikuti kita semuanya ya adik-adik. Yeay!
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah selamanya, tak berubah kasih-Nya. Selalu baru, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yeay! Masih semangat puji Tuhan semuanya? Oke, mari kita angkat pujian kita. Aku istimewa. Ikuti kami adik-adik. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari kita angkat pujian yang lebih semangat lagi. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Wow, keren banget deh Kingdom Kids memuji nama Tuhannya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami masih boleh memuji Tuhan.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Kingdom Kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tahukah kalian bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial? Sebagai apa? Makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu artinya apa sih, Kak? Makhluk sosial itu artinya mereka tidak bisa hidup sendirian saja. Mereka membutuhkan orang lain, artinya manusia membutuhkan orang lain supaya mereka bisa hidup. Manusia itu diciptakan tidak seorang diri. Makanya Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Karena manusia itu nggak bisa sendiri. Sama seperti kita adik-adik. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk membantu kita. Contohnya nih adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kalian bisa nggak kalau misalkan bangun tidur sebelum ke sekolah, sarapan bikin sendiri? Kan ada mama yang membuatkan kita sarapan, atau kakak, atau mungkin papa, ya kan? Artinya kita butuh orang lain. Contohnya lagi nih, kalau misalkan adik-adik lagi sakit, yang merawat siapa? Kita harus pergi ke dokter. Yang merawat ada suster. Artinya apa? Kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri. Itu sebabnya manusia itu disebut makhluk sosial. Karena membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Adik-adik lihat di gambar ini. Ini adalah gambar pemain sepak bola. Wah, siapa di sini yang suka sepak bola? Ada yang suka ternyata. Kalau adik-adik lihat nih, jumlah pemain sepak bola ada berapa? Iya, benar banget adik-adik. Pemain sepak bola itu jumlahnya lebih dari 1. Mereka itu ketika mau memasukkan bola ke gawang, tentu nggak sendirian, betul nggak? Ketika yang satu temannya lari, dia akan oper ke temannya. Terus temannya lari lagi, oper lagi, sampai akhirnya bola itu bisa ditendang ke gawang lawan. Artinya apa adik-adik? Ketika kita bermain bola, kita nggak boleh tendang semuanya sendirian. Tapi kita harus saling bantu-membantu supaya bola tersebut bisa kita masukkan ke gawang lawan. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik. Atau contoh lainnya bahwa manusia itu memerlukan orang lain. Jadi kalau misalkan ada nih di antara adik-adik yang suka main bola, terus maunya main sendirian, temennya nggak dibagi. Wah, tidak boleh seperti itu lagi ya. Ingat, pemain sepak bola atau klub sepak bola yang berhasil, mereka yang bisa bekerja sama dengan baik, memasukkan bola ke kandang lawan. Terus nih, kakak mau tanya lagi, siapa di sini yang sudah punya akun Facebook? Ada? Oke. Yang sudah punya akun Instagram? Ada? Ada juga ternyata. Oke adik-adik, kalau misalkan kalian sudah punya akun-akun tersebut, biasanya kalau misalkan kita punya Facebook, kita harus menambahkan teman, ya dong. Supaya apa? Kita bisa berinteraksi lewat Facebook. Begitu juga di Instagram, kita harus follow-followan supaya kita bisa ikut-ikut komen atau ikut memberikan semangat buat teman-teman. Artinya apa adik-adik? Lewat sosial media, lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat lainnya, WhatsApp group. Nah, kita semua itu sebenarnya sedang membuat sebuah komunitas. Coba sama-sama bilang apa? Komunitas. Komunitas itu artinya kelompok. Maksudnya gimana, Kak? Nah, karena manusia itu adalah makhluk sosial, mereka membutuhkan teman. Tetapi adik-adik perlu ingat, teman yang harus kita temanin itu jangan sampai teman yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau misalkan nih, kamu punya teman suka nyontek, sukanya berbuat kasar, berantem, otomatis nanti kalian akan menjadi anak-anak yang suka berantem juga, suka nyontek juga. Oleh sebab itu adik-adik penting buat kita untuk menemukan pertemanan atau menemukan teman, menemukan komunitas atau menemukan kelompok yang mendukung kalian lebih dekat dengan Tuhan. Di mana adik-adik tempatnya? Nah, salah satunya adalah di gereja. Ketika kalian punya teman-teman di gereja, kalian itu sedang berada di kelompok atau komunitas yang tepat. Kenapa? Karena kalian sedang belajar bagaimana caranya memuji Tuhan dengan baik, menyembah Tuhan dengan baik, dengar-dengaran firman Tuhan, dan melakukan firman
Tuhan. Sama nih seperti tadi nih, adik-adik yang tadi praise and worship semangat menari. Kenapa? Karena dia ada punya teman-teman, ya kan? Teman-teman yang lain ikut nari bareng dia. Jadi dia semangat. Teman-temannya itu mereka saling mendukung supaya mereka bisa ikut melayani Tuhan. Nah, adik-adik juga harus demikian. Di gereja kalian harus membuat komunitas yang baik. Selalu dengar firman Tuhan dengan baik. Bahkan nih kakak pernah dengar ada adik-adik sekolah minggu yang buat WhatsApp grup itu isinya gemar membaca Alkitab. Jadi mereka punya komitmen, kesepakatan di grup ini kita mau sama-sama melaporkan kita sudah baca Alkitab belum hari ini, terus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Masih sekolah minggu loh adik-adik, dia buat grup sama teman-teman sekolahnya. Terus teman-temannya si anak ini bilang, teman-teman di grup ini kita mau saling sharing firman Tuhan, kalian harus lapor setiap hari baca firman Tuhan dari mana aja. Nah itu kan adalah salah satu komunitas yang baik. Oleh sebab itu adik-adik, yuk milikilah komunitas yang baik. Kita ini adalah makhluk sosial. Ingat, makhluk sosial membutuhkan orang lain. Tetapi perlu diingat, orang lain tersebut adalah orang-orang yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Komunitas yang dekat dengan Tuhan. Suatu hari, ada seorang bapak yang berkunjung ke suatu tempat. Di tempat ini ada banyak anak-anak. Ketika dia lihat ada anak-anak bermain, dia panggil adik-adik anak-anak ini. Hei kalian, ayo kumpul, ayo kumpul, ayo kumpul. Kemudian adik-adik anak-anak tersebut kumpul. Iya om, ada apa om? Wah, mereka semua semangat. Si bapak ini bilang, lihat, aku bawa sekeranjang buah. Isinya ada buah mangga, buah pepaya, buah pisang, buah apa, pokoknya macam-macam buah. Terus si bapak ini bilang begini, dengar ya, siapa yang bisa mengambil keranjang buah ini, menyentuh keranjang buah ini pertama kali di ujung jalan sana, mereka akan dapat semua buahnya. Sekali lagi apa? Siapa yang pertama kali menyentuh keranjang buah itu di ujung jalan, mereka akan dapat semua buahnya. Wah, tahu nggak adik-adik? Anak-anak yang ada di situ, mereka yang berjumlah kurang lebih 10 orang, mereka lihat-lihatan. Kira-kira siapa ya yang bakal duluan nyampe ke ujung jalan, memegang keranjang pertama kali, dan mendapatkan semua buah-buahnya? Mereka tiba-tiba bisik-bisik. Si bapak ini bingung. Tapi karena bapak ini berpikir, saya mau melanjutkan. Oke, kalian sudah siap ya anak-anak? Anak-anak ini menjawab apa? Siap om, siap pak. Keranjang buah itu adik-adik ditaruh di ujung jalan. Si bapak ini kembali mengingatkan, ingat ya, yang pertama kali menyentuh keranjang, dia yang akan mendapatkan semua buah-buahan. Bapak hitung ya, 1, 2, 3. Tahu adik-adik, ketika di hitungan ketiga, anak-anak ini mereka lari. Tapi yang buat bapak ini kaget, mereka lari tidak sendiri-sendiri. Loh, maksudnya gimana kak? Mereka berlari sambil bergandengan tangan, saling bergandengan tangan. Mereka lari sama-sama. Dan akhirnya ketika sudah mau sampai di keranjang buah itu, mereka mengangkat tangan mereka bersama-sama dan mereka menyentuh keranjang buah itu bersama-sama. Si bapak ini heran. Kemudian sang anak bilang, Om, Pak, kita sudah menyentuh keranjang buah ini bersama-sama. Berarti seluruh isi buah-buahan ini jadi milik kami bersama. Wah, anak-anak itu girang adik-adik karena mereka dapat buah-buahan. Tapi si bapak ini bingung. Kok malah bareng-bareng sih? Dia penasaran. Dia tanya seorang anak. Dek, kenapa larinya harus bareng-bareng? Kan kamu bisa lari sendiri supaya kamu dapat keranjang buah itu semua beserta isi-isinya. Tapi tahu nggak adik-adik? Anak itu bilang apa? Om, bagaimana mungkin kami menikmati buah-buahan itu sendirian, sedangkan teman-teman kami nggak dapat? Itu sebabnya kami bergandengan tangan, supaya kami bisa sampai ke keranjang buah itu bersama-sama, menyentuh keranjang buah itu bersama-sama, dan menikmati buah-buahan itu bersama-sama. Keren ya adik-adik. Mereka saling bekerja sama, mereka saling menolong, supaya sama-sama mendapatkan buah. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kepada sama teman,
kita harus belajar mengasihi, mendukung. Ingat, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi teman-teman kita semua. Dengan cara apa? Mendukung teman-teman kita. Bukannya malah menjelek-jelekan atau menjatuhkan. Bukannya membawa mereka jauh dari Tuhan, tetapi membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Mau nggak adik-adik kita mau sama-sama belajar yuk? Supaya teman-teman yang ada di sekeliling kita, mereka semua mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik mau kan? Kalau mau, yuk kita lipat tangan sama-sama, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa kami harus menjadi anak-anak yang baik. Kami belajar bahwa kami harus menjadi teman yang baik. Supaya teman-teman kami boleh bawa semakin mengenal Tuhan Yesus. Mereka semua semakin mengasihi Tuhan Yesus, sehingga mereka semua diselamatkan. Bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi mereka semua diselamatkan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang, kakak akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini. Diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, selanjutnya kita akan melihat adik-adik yang sudah mengirimkan challenge minggu lalu. Ini dia! Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirimkan challenge minggu lalu. Dan challenge minggu ini adalah kalian harus mengirimkan foto bersama sahabat kalian. Nah, fotonya bisa dikirimkan ke nomor di bawah ini dengan format nama, asal gereja, dan asal daerah kalian. Ingat ya, batas pengirimannya adalah hari Senin. Sekarang, sebelum ibadah kita selesai, kita mau bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami boleh kembali datang untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus, pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya firman yang telah kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah pimpin ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai sini dulu ya ibadah kita minggu ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.